Baik. Baik sekali Rama. Wah, Jelas. puji Tuhan. Routernya udah saya kenceng-kencengin tadi. Jadi sore tadi itu ada burung yang bersarang di situ. Ceritanya memang nggak mutu. Ini mungkin nggak terjadi di Jakarta atau di Bandung, tapi ini terjadi di Indramayu. Router saya itu dipakai untuk bersarang burung, saudara-saudari. Jadi kayaknya kabelnya ada yang kendor sehingga harus dikenceng-kencengin dulu. Baik, tenang, kita agak santai aja nanti. Ini kan karena jelajah yang terakhir sehingga nanti kemungkinan kita tambah waktu. Ya mentok-mentoknya seperti yang lalu pernah jam 9 pun juga tidak apa-apa. Tapi kalau nanti ada acara lain, Bapak dan Ibu boleh lebih dulu meninggalkan ruang, tidak apa-apa. Satu lagi mengenai pertanyaan, sebisa mungkin pertanyaan itu nanti yang terkait dengan tema sekarang dan tidak mengulang yang lalu. Karena yang lalu akan sudah diupload di YouTube ya. Dan memang beberapa belum, misalnya yang Purgatorium belum, tapi akan segera diupload setelah editing selesai. Jadi yang misalnya pertanyaan tentang surga dan neraka itu sudah ada di YouTube, nanti tinggal diklik saja. Jadi hari ini yang lebih berkaitan langsung dengan indulgensi. Kita awali dengan doa sebelumnya, saudara-saudari. Mari kita berdoa, kita doakan doa Salam Maria bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Kristus, firman yang menjadi manusia, limpahi kami dengan roh hikmat, agar dapat mendengarkan seperti seorang murid yang mendengarkan pengajaran gerejamu, sehingga kami makin mengasihi gerejamu, dan akhirnya kami makin mengasihi Engkau, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum masuk ke dalam tema, saya tiba-tiba ingat karena kemarin ada beberapa seminar yang saya diundang keluar, bukan langsung di Sadar Katkit. Saya tidak akan masuk materi dulu. Tapi ini mumpung saya ingat, saya sampaikan saja supaya menjadi pengetahuan bersama. Pak Firdi, terpantau suara saya, Pak Firdi? Jelas. Oh ya, baik. Saya jadi ragu-ragu karena ada muncul tulisan suaramu tidak terdengar gitu. Baik. Jelas. Seandainya keresek-keresek atau apa, saya tolong diberi tahu ya Pak Firdi ya. Siap. Baik, ya. Saya mau menyampaikan dulu mengenai doa, karena pengalaman kemarin beberapa seminar itu yang berdoa dari panitia, dan doanya itu blunder gitu. Doanya blunder. Doanya itu kata-katanya bagus sebenarnya, tetapi bentuk doanya itu agak murat-marit. Halo. Putus Rama. Halo, putus Rama. Tadi Sudah. saat doanya blunder tuh Rama. Oh, dari situ ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Nah, ini memang connect-nya rada kacau. Doa blunder ya, tadi sampai di situ ya. Iya, betul. Nah, contohnya pada saat berdoa, ya Allah Bapa begini, terus tiba-tiba dia menutupnya sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami gitu. Ini kan doanya blunder sebenarnya. Tadi doanya kepada Bapa, terus menyebut Bapa sebagai Tuhan dan pengantara. Ini kan sebenarnya blunder gitu. Maka seorang Katolik perlu belajar berdoa dengan cara Katolik, yaitu cara yang alkitabiah dan sesuai dengan ajaran atau tradisi liturgi gereja. Karena satu perkataan yang penting untuk dicatat adalah lex credendi, lex orandi. Apa yang kita doakan itulah yang kita yakini atau kita imani. Kan kita tidak berdoa misalnya seperti ini, ya Allah Bapa sumber kejahatan, misalnya. Contohnya kan kita nggak berdoa seperti itu ya. Karena
kita meyakini Allah sumber kebaikan. Jadi lex orandi, lex credendi. Maka doa yang baik misalnya contoh dalam menutup doa. Kadang-kadang orang Katolik malah pakai rumusan-rumusan yang aneh-aneh itu, yang dari luar-luar yang nggak jelas itu loh. Yang seringkali dari TV-TV, ya dari siaran-siaran, kayaknya bagus terus dicontoh gitu. Padahal Gereja Katolik punya rumusan menutup doa yang sudah baku dan merupakan ajaran Katolik yang benar dan dipakai dalam liturgi dan Anda setiap minggu mendengar. Contohnya menutup doa begini, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Nah, ini kan sangat Katolik, sangat Alkitabiah, sangat teologis dan tidak morat-marit gitu. Daripada misalnya dengan rumusan yang aneh-aneh itu loh, yang dikutip-kutip dari televisi, dari mana-mana itu loh. Anda tahu yang saya maksud ya? Orang Katolik kadang ketularan yang aneh-aneh itu rumusannya bombastis, tapi belum tentu benar secara iman Katolik. Kalau mau yang lebih berpanjang-panjang itu bisa menutup seperti ini misalnya. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Contohnya seperti itu. Itu sebenarnya Anda dengar setiap kali misa. Kalau itu terlalu panjang, ruwet Romo, rumusan doa kok panjang-panjang gitu, ngingetnya susah, umur saya sudah 75 Romo, ya sudah yang pendek saja. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dah. Masa sependek itu nggak ingat? Pasti ingat lah ya. Nah, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dah. Jadi jangan bingung menutup doa. Kalau mau pakai rumusan simpel cukup seperti itu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Demi Kristus pengantara kami boleh. Nah itu kan hanya berapa kata ya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hanya 5 kata. Demi Kristus pengantara kami hanya 4 kata. Kalau mau yang panjang, mau yang sedang ya tadi itu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Itu yang sedang. Kalau mau yang lebih panjang, yang berbunga-bunga, ada yang paling panjang. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Itu paling bagus itu. Tapi kalau susah mengingat ya, demi Kristus pengantara kami. Amin. Nah gitu ya. Jadi jangan nyontek dari TV-TV yang nggak jelas itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun kayaknya bombastis, kayaknya hebat, kayaknya ya, tapi itu bukan merupakan tradisi berdoa yang sudah ratusan tahun, apalagi ribuan tahun. Kalau liturgi Katolik ini kan nyambung kepada zaman para rasul, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Lex credendi dan lex orandinya. Ini saya tiba-tiba memberikan tips ini karena beberapa pengalaman kemarin saya dengarkan sayang doanya bagus, kata-katanya hebat, tetapi kok kurang Katolik gitu, kurang lex credendi, lex orandi gitu. Lex credendi, lex orandi itu artinya hukum doa, hukum iman, itu harafiahnya begitu. Kalau mau diperpanjang, Pak, mati lagi ya Pak Firdi ya? Enggak. Oh enggak, Pak. Jadi saya malah jadi perasaan saya. Kalau mau diperpanjang, lex credendi, lex orandi itu adalah apa yang kita imani dalam gereja Katolik, itulah yang kita doakan, kita ucapkan dalam doa. Nah itu maksudnya lex credendi, lex orandi. Hukum iman, hukum doa. Atau kalau diperpanjang rumusannya, apa yang kita yakini dalam gereja Katolik, itulah yang kita ucapkan dalam rumusan doa. Jadi rumusan doa sebenarnya tidak bisa sembarangan, karena harus mengikuti apa yang digariskan dalam gereja Katolik, meskipun itu doa sendiri, doa pribadi. Doa pribadi. Nah itu ya, ini pengetahuan awal saja supaya tidak silau dengan rumusan yang aneh-aneh di luar sana itu. Semoga menjadi pengetahuan yang baik untuk kita.
Sekarang saya mau masuk kepada tema kita sekarang ya. Saya mau share screen dulu. Share screen dulu, saudara-saudari. Ya, sudah muncul. Sudah muncul Pak Firdi? Belum. Ya, sekarang muncul. Sudah full ya Pak ya? Sudah full sekarang. Baik. Pak Firdi tetap standby. Siapa tahu ada suara tidak jelas. Iya, standby. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Tema kita sekarang adalah apa itu indulgensi. Ini sebenarnya ini gampang, tema yang gampang, tidak langsung berkaitan dengan jelajah akhirat sebenarnya. Tidak langsung berkaitan dengan dunia orang mati, tetapi erat hubungannya juga. Maka kita bahas. Namun sebenarnya ini menurut saya atau menurut pengamatan saya, tema yang agak sering disalahpahami. Bahkan kata indulgensi itu sendiri, orang Katolik sering tidak tahu. Kemudian, orang yang bukan Katolik juga sering menuduh yang aneh-aneh. Dikira indulgensi itu pengampunan dosa lah. Kemudian, kalau menuduh zaman dulu, zaman Martin Luther protes itu, seringkali mengatakan gereja menjual surat indulgensi, menjual pengampunan dosa. Nah, yang gitu-gitu itu ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang Katoliknya nggak paham, orang luar Katoliknya penuh dengan hoax itu ya, sehingga menjadi kabur tema ini. Malam ini tujuan saya sederhana saja, mau mendudukan perkaranya. Jadi mau memberitahu kepada Anda, paling kurang Anda paham secara dasariah apa itu indulgensi. Karena ini mau mendudukan perkara dengan lebih gamblang, saya mulai dari terminologi. Terminologi itu adalah peristilahan, maka saya mulai dari peristilahan dulu. Karena sesuatu yang dimulai dari peristilahan biasanya lebih gampang dipahami. Yuk kita lihat. Kata dalam bahasa Indonesia indulgensi itu tidak ada. Karena kata indulgensi itu aslinya kata dalam bahasa Latin, indulgensia. Jadi huruf G itu dibacanya J, jadi dibacanya indulgensia. Itu kalau kata benda. Kemudian kata kerjanya indulgeo, ya indulgeo. Makna harafiahnya sebenarnya apa sih kata indulgensia ini dalam bahasa Latin? Harafiahnya bermakna kebaikan hati atau kelembutan hati. Ini makna dasarnya. Sebagai makna yang paling dasar. Indulgensia itu kebaikan hati, kelembutan hati. Kalau dikatakan indulgeo, kalau akhiran O berarti saya berbaik hati. Saya berlembut hati. Itu arti harafiahnya. Kemudian artinya berkembang. Seperti biasa dimanapun, suatu kata itu bisa berkembang maknanya. Dalam perkembangan selanjutnya, kata indulgensia kemudian dipakai dalam dunia pemerintahan yang berarti penghapusan pajak atau pengurangan pajak atau pengurangan utang atau penghapusan utang. Jadi terkait pajak, terkait utang. Seperti kira-kira yang pernah dilakukan oleh negara kita waktu itu loh. Yang istilahnya apa? Teks apa Pak Firdi, istilahnya Pak Firdi? Yang belum lama itu loh Pak. Teks amnesti ya? Iya, teks amnesti, ya betul. Saya tiba-tiba hilang. Maaf ya, saya bukan pengusaha, jadi nggak terlalu. Ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Teks amnesti ya Pak ya namanya ya Pak ya. Ya betul, teks amnesti. Jadi untuk zaman kuno, pada zaman Romawi itu, indulgensia itu seperti teks amnesti itu loh, pengurangan pajak atau penghapusan pajak. Kamu nggak usah bayar pajak, atau kamu dikurangi pajaknya, atau kalau utang dipotong utangnya malah dihapuskan, itu namanya indulgensia. Ini perkembangan makna. Jadi sebenarnya arti dasarnya seperti itu. Nah kemudian dipakai sebagai kasanah kata dalam gereja Katolik. Karena kan bahasa Latin itu sebelumnya kan bukan bahasa Katolik. Katoliknya belum ada, Latin sudah ada. Itu ya sejarahnya ya. Jadi bahasa Latin memang kemudian menjadi bahasa agama Katolik, tetapi sebelumnya ya bukan bahasa agama Katolik, itu bahasanya orang Romawi. Ketika itu orang Romawi masih memeluk agama pagan ya, belum menjadi Kristen, belum menjadi Katolik. Ketika
orang Romawi menjadi Katolik, maka kata ini kemudian dipakai menjadi khasanah istilah dalam teologi atau dalam ajaran gereja Katolik. Kalau kita melihat dalam ajaran gereja Katolik kok ada istilah indulgensia, apakah itu buat-buatan atau bikin-bikinan atau karang-karangan? Oh tidak. Karena kata itu sesungguhnya ada di dalam Alkitab. Kalau kita membuka Alkitab dalam bahasa Latin, tentu harus dalam bahasa Latin. Karena apa? Karena kan agama Katolik bahasanya Latin waktu itu. Alkitabnya dinamakan Alkitab Vulgata dari kitab Yesayas atau kitab Nabi Yesaya 61 ayat 1. Pak Firdi, tolong membaca Pak Firdi. Silakan Pak. Pak Firdi. Iya Rama, yang mana yang Spiritus Domini Ya, mulai Super dari Me, Spiritus itu ya Pak. Ya. Baca Pak. Spiritus Domini Super Me Eo Quod Unserit Dominus Me ad nuntiandum mansuetis misit me ut me derer contritis corde et praedi carem captivis indulgentiam et clausis apertionem. Ya, ada kata indulgensia enggak Pak di situ Pak? Indulgentiam. Ada. Ya, itu yang saya beri warna kuning. Jadi itu kalau kita baca yang saya beri warna kuning itu berbunyi predicarem captivis indulgentiam. Itu membacanya seperti itu. Membacanya gampang seperti Pak Firdi tadi sudah betul. Seperti itulah membacanya. Jadi itu yang warna kuning predicarem captivis indulgentiam. Predicarem itu predicarem mewartakan. Mewartakan. Captivis tawanan, indulgensiam itu pengurangan, pemotongan, pelepasan. Nah, terjemahan bahasa Indonesianya seperti ini. Nah, ini kita lihat sekarang bagaimana terjemahan bahasa Indonesia. Kita tahu ya, Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan ada padaku, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, bunyi di dalam bahasa Latinnya, predicarem captivis indulgentiam. Gitu ya. Predicarem captivis indulgentiam. Berarti kata indulgensi itu ada dalam Alkitab. Berarti itu suatu kata yang alkitabiah, bukan karang-karangan gereja Katolik. Itu ada di Yesaya 61 ayat 1. Ini mengenai kata itu sendiri. Sekarang saya beri gambaran. Untuk memahami seperti apa indulgensi, silakan menyimak bagian ini saudara-saudari. Karena bagian ini nanti akan menentukan Anda paham atau tidak. Saya membuat bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya. Pak Firdi lihat itu gambar siapa Pak Firdi? Gambar seorang anak kecil. itu Bayu Pak Firdi. Hah? Itu Bayu Pak Firdi itu. Pak Firdi baca coba itu. Bayu kecil bermain di lumpur sehingga kotor. Ini saya beri gambaran ya, tolong disimak gambarannya untuk memudahkan kita mengerti menggunakan bahasa Jepang. Ini gambarnya Bayu, tapi Bayu waktu kecil kan lihat kan hitam kan, itu kan hitam-hitam gitu. Jadi yang pertama Bayu kecil bermain di lumpur sehingga kotor. Kemudian sudah saatnya pulang, dia pulang. Bayu pulang karena penuh dengan lumpur, si Bayu membuat lantai rumah kotor. Padahal lantai rumah sudah dibersihkan oleh mamanya. Ibunya si Bayu barusan menyapu, barusan mengepel, rumah bersih kinclong. Tiba-tiba si item kecil ini pulang penuh dengan lumpur, kakinya menginjak lantai, jatuhlah lumpur-lumpur itu nempel memenuhi rumah dengan lumpur. Ibunya marah apa enggak? Karena ibunya baik, ibunya memaafkan Bayu. Tetapi Bayu harus membersihkan lantai. Karena kan kotor. Lantainya kotor, harus dibersihkan. Jadi ada empat hal yang diceritakan di sini. Pertama, Bayu kecil bermain di lumpur sehingga kotor. Kemudian dia pulang. Pada saat pulang, lantai rumah itu menjadi kotor karena badannya Bayu itu penuh dengan lumpur. Padahal baru saja ibunya membersihkan rumah sudah kinclong. Tapi karena ibunya itu baik, maka si ibu memaafkan Bayu, mengampuni Bayu. Namun Bayu harus membersihkan lantai.
Bayu membersihkan lantai ini bukan pertama-tama karena ibunya marah, tetapi Bayu sendiri merasa nggak enak. Ibunya sudah baik. Maka, ya sudah Bu, saya bersihkan ya, saya bersihkan. Bayu juga sedih melihat mamanya sedih karena kok lihat rumahnya kotor. Maka dia bersihkan lantai itu dari lumpur sehingga bersih. Nah itu gambarannya. Kita lihat nomor 3. Si ibu yang memaafkan si Bayu itu namanya pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa itu seperti itu. Ibu yang memaafkan Bayu, itulah seperti kalau Allah mengampuni dosa kita. Bayu yang dimaafkan berarti Bayu tidak dipecat sebagai anak. Bayu tetap diakui sebagai anak, Bayu tetap boleh tinggal di rumah itu, Bayu tetap anaknya si ibu, Bayu tetap boleh bersama dengan ibu menyatu dalam rumah itu sebagai satu keluarga. Tidak diusir dari rumah gampangnya karena dimaafkan. Itulah pengampunan dosa. Gambaran tentang pengampunan dosa, yaitu ibu yang memaafkan Bayu. Namun, seandainya kita balik sekarang. Seandainya kita balik, kita berandai-andai. Ini jika, andai kata. Kalau tadi kan ibunya memaafkan Bayu ya. Andai kata sekarang ibunya tidak memaafkan Bayu karena kesalahan membuat lantai kotor tadi itu. Apa yang terjadi? Bayu tidak dimaafkan. Tiada maaf bagimu Bayu. Kamu sudah hitam, kotor, mengotori rumah. Pergi, pecat jadi anak. Gampangnya begitu. Bayu dipecat jadi anak, tidak diakui sebagai anak, disuruh pergi dari rumah, tidak boleh tinggal di rumah itu lagi, harus berpisah dengan ibunya karena ibu tidak memberi maaf. Ini gambaran hukuman abadi. Ini neraka. Jadi kalau ibu tidak memaafkan Bayu, ini gambaran neraka. Tetapi kenyataannya kan ibu memaafkan Bayu, namun Bayu harus membersihkan lantai. Ini hukuman sementara. Sementara Bayu membersihkan lantai, lantainya kan belum bersih, Bayu merasa bersalah karena Bayu sayang kepada ibunya. Kalau Bayu menyakiti ibunya, maka dia tidak tega, dia membersihkan. Selama lantai masih kotor, ada rasa bersalah dalam diri Bayu. Begitu lantai bersih, nah akhirnya selesai. Maka ketika bersih disebut itu hukuman sementara. Sementara karena apa? Dia merasa bersalah, sementara lantainya kotor. Begitu sudah berhasil semuanya bersih, tanda petik hukumannya selesai. Hukuman di sini juga gambaran ya, bukan berarti kamu harus bersihkan, bukan seperti itu. Tapi Bayu sendiri merasa bersalah, lalu harus membersihkan, memperbaiki keadaan yang kotor itu. Selanjutnya ada tambahan. Ketika Bayu dibantu oleh si kefir yang baik, itu namanya indulgensi. Pak Firdi, kefir itu tahu siapa Pak Firdi? Tidak tahu nama. Kefir itu Kevin dan Firdi. Jadi ketika Bayu saat membersihkan rumah itu dibantu oleh si kefir yang baik hati itu namanya indulgensi. Gambaran, Bayu membersihkan rumah sendiri katakanlah 1 jam, sendirian. Tapi ketika dibantu oleh kefir, berarti berdua, jadi selesai dalam waktu berapa jam Pak Firdi? Setengah jam ya Pak ya, setengah jam, lebih singkat. Harusnya sendiri membersihkan 1 jam, ini dibantu oleh si kefir yang baik hati, setengah jam selesai. Itulah indulgensi. Jadi indulgensi itu bantuan membersihkan sebenarnya. Ini kalau pakai bahasa gambaran. Saya ulangi secara singkat supaya Anda paham dulu mengenai indulgensi ini apa dengan menggunakan gambaran. Pertama, Bayu kecil bermain di lumpur sehingga kotor. Dalam keadaan kotor dia pulang ke rumah, membuat lantai rumah menjadi kotor. Padahal lantai rumah barusan dibersihkan kinclong oleh mamanya. Tapi karena mamanya baik hati, mamanya memaafkan Bayu. Bayu tidak dipecat sebagai anak, Bayu tidak diusir, tetap boleh tinggal di rumah itu, tetapi harus membersihkan keadaan yang kotor tadi. Lagi pula Bayu juga merasa bersalah. Bayu dengan penuh tanggung jawab membersihkan lantai yang kotor itu. Nah, ibu yang memaafkan Bayu itu namanya pengampunan dosa. Ibu tidak mengusir Bayu, tidak memecat Bayu sebagai anak. Itu namanya pengampunan dosa. Nah, Bayu yang
membersihkan itu namanya hukuman sementara. Karena sementara keadaan masih kotor, Bayu merasa bersalah. Begitu sudah bersih, hukumannya selesai. Rasa bersalahnya hilang, rumah kinclong lagi. Tetapi seandainya dibalik, ibu tidak memaafkan Bayu, artinya apa? Bayu diusir, dipecat sebagai anak, itu namanya hukuman abadi. Karena nggak boleh tinggal di rumah itu lagi, dipecat sebagai anak pula. Itu gambaran neraka. Hukuman sementara itu lambang api penyucian. Nah, sementara pembersihan itu kalau dibantu oleh orang lain yang baik, namanya si Kevin Firdi, itu namanya indulgensi. Sehingga proses membersihkan harusnya 1 jam, kalau sendirian, ketika dibantu setengah jam selesai alias lebih cepat. Ini indulgensi. Jadi sebenarnya dengan menggunakan gambaran ini Anda sudah tahu indulgensi. Sekarang Anda boleh menutup. Sebentar ya Bapak Ibu. Halo, apa yang terjadi baru saja ya? Pak Firdi, halo, halo. Iya, halo. Kenapa Rama? Apa yang Tiba-tiba terjadi ya Pak hilang. ya? Iya, kenapa begitu ya? begitu tadi Rama Bayu bilang, sekarang Anda boleh menutup. Benar-benar Rama Bayunya menutup. Oh gitu, ya Iya. tiba-tiba Anda semua menghilang soalnya, terus tiba-tiba jadi gelap. Aduh, mohon maaf ini ada apa lagi nih ya? Tapi ini pasti teknis. Iya. Padahal jaringan bagus. Saya tadi sampai yang menutup ya. Oke, Ya. saya kembali ke situ lagi saja ya. Baik-baik. Banyak gangguan ini ternyata. Tadi sampai di bagian yang menutup ya Pak ya? Iya betul Rama. Ternyata habis menutup terus ternyata tutup beneran ya. Menutup beneran. Jadi nggak boleh ngomong begitu. Nah, Saya sempat panik sebentar. Setelah ini Anda boleh menutup karena Anda sudah tahu indulgensi meskipun menggunakan gambaran. Tapi kalau pengen tahu lebih dalam mengenai landasan ajaran gereja dan Alkitabiahnya, kita masuk selanjutnya. Sekarang yang bagian selanjutnya definisinya. Saya agak santai supaya pelan-pelan kita lebih paham. KGK 1471. Saya bacakan dulu lengkapnya. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya, di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja, yang sebagai pelayan penebusan, membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Ini sebenarnya penjelasan mengenai indulgensi. Tapi kalau dibaca sendiri barangkali membingungkan, saya uraikan sedikit-sedikit.
Jadi kalau ditanya indulgensi itu apa? Ini definisinya dua ini sebenarnya. Penghapusan siksa-siksa temporal untuk dosa yang sudah diampuni. Jadi dua hal ini definisi indulgensi. Jadi indulgensi itu penghapusan siksa-siksa itu hukuman maksudnya. Penghapusan hukuman temporal berarti sementara. Maka kalau diterjemahkan lain, indulgensi adalah penghapusan hukuman sementara atau bisa juga berarti pengurangan hukuman sementara untuk dosa yang sudah diampuni. Jadi menurut definisi dari KGK 1471, saudara-saudari, indulgensi itu bukan pengampunan dosa. Ini dua hal yang berbeda. Pengampunan dosa itu satu hal, indulgensi itu hal yang lain. Karena ada keterangan untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Jadi kalau Anda belum melakukan sakramen tobat dan menerima pengampunan dosa, Anda tidak bisa menerima indulgensi. Karena indulgensi hanya berlaku untuk dosa yang sudah diampuni. Itu maksudnya. Makanya jelas sekali indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Atau dalam kalimat lain, indulgensi adalah penghapusan garis miring pengurangan hukuman sementara untuk dosa yang sudah diampuni. Jadi harus terima pengampunan dosa dulu, baru bisa terima indulgensi. Tidak mungkin Anda terima indulgensi tanpa pengampunan dosa, karena indulgensi hanya untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Jadi ini hal yang berbeda ya. Maka ketika orang beramai-ramai supaya terima indulgensi dan tidak pernah melakukan pengakuan dosa dan terima sakramen tobat, maka dia tidak pernah menerima indulgensi sebenarnya. Nah gitu loh. Nah gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Tolong dicatat baik-baik. Tolong dicatat baik-baik. Maka syarat menerima indulgensi yang pertama selalu adalah sakramen tobat. Mengaku dosa, menerima pengampunan dosa. Karena hanya untuk dosa yang sudah diampuni. Ini indulgensi. Ingat tadi yang gambaran si Bayu kotor tadi itu ya. Selanjutnya yang mengenai indulgensi dikatakan masih lanjutannya, ada indulgensi sebagian atau seluruhnya. Nyambung, indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Berarti keterangan selanjutnya adalah indulgensi itu bisa sebagian, ini berarti pengurangan namanya, atau seluruhnya berarti penghapusan. Kalau dihapuskan berarti habis namanya seluruhnya, semua. Kalau sebagian dikurangi. Nah ini indulgensi ada namanya sebagian, ada namanya indulgensi penuh atau seluruhnya. Dan menurut KGK 1471 tadi itu, yang mengutip Indulgentiarum Doctrina, itu bisa untuk orang hidup dan orang mati. Berarti kita sendiri yang masih hidup ini juga bisa menerima indulgensi. Tetapi syaratnya apa? Nomor satu ya sudah terima sakramen tobat. Karena ingat definisi yang awal tadi itu, indulgensi hanya untuk dosa yang sudah diampuni. Jadi kalaupun Anda berdoa indulgensi yang kemarin itu ya, yang tanggal 1 sampai 8 November ini kan, sampai sampai berhari-hari doa, tapi Anda tidak pernah terima itu sakramen tobat, maka ya tidak dapat menerima. Karena apa? Karena indulgensi hanya untuk dosa yang sudah diampuni. Indulgensi tidak sama dengan pengampunan dosa. Indulgensi itu dalam gambaran tadi bayu yang membersihkan dibantu oleh kefir. Ingat ya. Nah iya, pengampunan dosa itu ibu yang memaafkan. Hukuman sementara atau siksa temporal dalam terjemahan bahasa Indonesia itu bayu yang membersihkan lumpur di lantai. Ya, beda ya. Beda ya. Jadi ada 3 hal yang perlu Anda ingat. Pengampunan dosa, ini pengampunan dosa, kemudian hukuman temporal atau hukuman sementara, yang ketiga indulgensi. Lihat gambaran yang awal tadi itu. Pengampunan dosa itu yang mana? Ibu memaafkan bayu. Itu pengampunan dosa. Hukuman sementara itu yang mana? Bayu membersihkan lantai dari lumpur. Itu hukuman sementara. Kenapa kok dikatakan sementara atau temporal? Kalau lumpurnya bersih selesai.
Indulgensi itu yang mana? Ketika kefir membantu Bayu membersihkan lumpur. Bisa sebagian, bisa sepenuhnya. Gampangnya kalau kefir menggantikan membersihkan semuanya, ya itu berarti seluruhnya. Kalau saling membantu, ya berarti itu setengah atau sebagian. 3 hal ya, pengampunan dosa, itu yang pertama. Hukuman sementara, indulgensi. Itu kata kunci 3 ini nggak pernah boleh lupa. Karena kalau tidak diulang-ulang nanti nggak ingat dan nanti malah bingung konsepnya. Karena banyak orang Katolik mencampurkan pengertian mengenai indulgensi dengan pengampunan dosa. Ayo, ngaku, iya apa enggak? Anda yang mendengarkan ini saja, saya kok yakin di antara Anda entah 1, 2, atau 10 orang ada yang mencampurkan pengertian indulgensi dengan pengampunan dosa. Saya ulangi, biar clear dulu. Karena ini konsepnya gampang sebenarnya, tapi agak tricky untuk memahaminya. Pengampunan dosa, hukuman sementara, indulgensi. 3 hal yang diingat. Pengampunan dosa itu Bayu diampuni, dimaafkan oleh mama. Mama mengampuni Bayu, ini pengampunan dosa. Hukuman sementara yang mana? Bayu membersihkan lantai dari lumpur. Begitu sudah bersih, selesai hukumannya. Indulgensi yang mana? Kefir membantu membersihkan lantai dari lumpur. Itu. Pakai gambaran gampang, saudara. Jangan lupa lagi itu ya. Jadi jangan dicampur lagi ya. Jangan dicampur lagi dengan pengampunan dosa. Istilah siksa temporal sebenarnya terjemahannya sedikit rancu karena nanti saya akan tunjukkan dalam bahasa Latinnya. Tapi itu juga boleh dipakai karena terjemahan resminya itu. Hanya saya tidak akan pakai itu karena kurang menggambarkan bahasa aslinya. Sekarang kita masuk ke konsekuensi ganda. Untuk memahami ini harus memahami dosa mortal dan dosa venial. Itu sudah ada di bagian di bagian sebelumnya. Dosa mortal dan dosa venial. Nanti diulangi lagi saja. Apa yang dimaksud konsekuensi ganda? Dosa, semua dosa, berbagai dosa maksudnya, macam-macam dosa itu mempunyai konsekuensi ganda. Kalau enggak yang pertama, ya kedua, itu maksudnya. Konsekuensi yang pertama, siksa dosa abadi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, siksa dosa abadi. Tapi saya lebih suka menggunakan hukuman abadi. Karena itu yang lebih sesuai dengan teks aslinya dalam bahasa Latin, hukuman abadi. Yang kedua adalah hukuman kekal. Hukuman sementara kok hukuman kekal. Yang pertama hukuman abadi atau hukuman kekal. Yang kedua hukuman sementara. Gitu ya. Hukuman sementara. Ini ya. Ini dipahami dulu. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat dari 1472. Supaya mengerti ajaran dan praktik gereja ini, kita harus mengetahui bahwa dosa mempunyai akibat ganda. Nah, ini kalimat aslinya. Kalau kita lihat kalimat aslinya dalam CCE, Katekismus Katolike Ecclesiae, ini berarti dalam bahasa Latin. Lihat yang saya beri warna putih. Duplicem consequentiam habere. Ya, duplicem consequentiam habere. Terjemahnya akibat. Yang diterjemahkan dengan kata akibat itu bunyi aslinya konsekuensi sebenarnya. Maka saya lebih suka menggunakan kata konsekuensi karena Latinnya adalah consequentiam, itu konsekuensi. Jadi bukan persis akibat, ya terjemahan akibat tidak salah tentu saja, tetapi sebenarnya itu konsekuensi. Duplicem itu duplex artinya double, konsekuensi, habere mempunyai akibat 2. Akibat yang pertama namanya siksa dosa abadi. Kalau melakukan dosa berat yang disebut dosa mortal itu ya. Dosa mortal membuat kita tidak layak untuk kehidupan abadi. Itu dinamakan siksa dosa abadi. Kalau Anda melakukan dosa berat, dosa mortal, Anda terkena hukuman abadi. Terjemahan saya hukuman abadi. Karena bahasa Latinnya, silakan lihat yang saya cetak putih di bagian bawah, CCE 1472, pena eterna. Yaitu ya, pena eterna peccati appellatur. Appellatur disebut, pena eterna itu hukuman. Bahasa Inggrisnya punishment.
Jadi lebih tepat kalau diterjemahkan adalah hukuman abadi. Hukuman abadi itu maksudnya gampangnya masuk neraka. Jadi kalau dosa berat atau mortal sin, dosa mortal, Anda masuk neraka. Pena eterna. Nggak bisa diperbaiki. Hanya bisa diperbaiki kalau sebelum mati Anda bertobat. Itu yang pena eterna. Tapi kemudian kalau dosa itu dosa ringan atau dosa berat yang sudah disesali dan diampuni, ya. Jadi dua hal. Dosa ringan yang namanya dosa venial atau dosa berat yang sudah diampuni. Itu ya. Itu dinamakan siksa dosa sementara atau hukuman sementara. Itu latinnya. Pena temporalis. Temporer. Temporer itu sementara. Jadi kalau mau diterjemahkan itu hukuman temporer. Kalau kita baca CCI 1472, exalia parte dari bagian yang lain, di lain pihak, terjemahnya ya benar seperti itu, dikatakan in statu qui appellatur purgatorium. Jadi purgatorium. Jadi sebenarnya ini untuk siapa sih indulgensi itu? Pertama untuk mereka yang ada di purgatorium. Itulah kenapa tanggal 1 sampai 8 November kita berdoa untuk para arwah yang berada di purgatorium supaya mereka mendapatkan penghapusan atau pengurangan hukuman sementara di purgatorium itu. Ini hal pertama yang harus diingat. Nanti masih akan disebut lagi untuk siapa yang berikutnya. Untuk kita juga. Di awal juga sudah disebut untuk yang mati dan yang hidup. Kalau yang hidup berarti untuk siapa? Ya untuk saya sendiri bisa, untuk orang lain bisa. Jadi ini yang disebut pena temporalis. Dasar Alkitabnya mana sih? Adakah dasar Alkitabnya ketika ngomong ada hukuman kekal, hukuman sementara, ada dosa berat, ada dosa ringan, ya, dosa mortal, dosa venial? Ini Katolik ini bikin terjemahan atau bikin istilah kok aneh-aneh itu. Apakah ada Alkitabnya? Yuk kita maju satu langkah. Ada dasar Alkitabiahnya. Yaitu dari surat pertama Yohanes bab 5 ayat 16 dan 17. Perhatikan. Ada dosa yang mendatangkan maut dan seterusnya. Ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Silakan lihat yang saya beri warna kuning. Ada dosa yang mendatangkan maut. Ini istilahnya dalam gereja Katolik mortal, dosa mortal. Dari kata mors artinya mati, dosa yang membuat mati. Tapi ini jangan salah sangka ya. Maksudnya bukan dosa yang membuat orang lain mati ya. Anda sendiri yang mati rohani, masuk neraka gampangnya. Jadi dosa itu dua macam. Ada dosa yang membuat Anda langsung masuk neraka, dosa mortal, dan ada dosa yang tidak membuat Anda masuk neraka. Itu ayat 17. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut, gereja Katolik memberi istilah dosa venial. Jadi dasar Alkitabnya sangat jelas. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Ada dosa yang mendatangkan maut, dosa mortal. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut, non-mortal, sama dengan venial. Dosa non-mortal, dosa venial. Jelas ya? Maka terjemahan itu yang tadi kalau kita lihat dalam bahasa Latin, terjemahnya kan bahasa Indonesia, hukuman kekal dan hukuman temporer atau sementara. Kalau kita sambungkan dengan Alkitab ini, dosa yang mendatangkan maut alias dosa mortal membuat kita terkena pena eterna. Atas itu lihat yang warna hitam. Pena eterna, poena itu dibacanya pena, ya, itu bahasa Latin. O dan E itu satu huruf, itu seperti huruf E. Jadi pena, A dan E juga seperti huruf E. Jadi itu bukan poena aeterna, dibacanya bukan begitu, tapi dibacanya pena eterna. Nah, dosa mortal membuat kita kena pena eterna. Disebut eterna karena kekal. Neraka itu kekal. Tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa venial, membuat kita terkena pena temporalis. Kenapa disebut temporalis? Temporer, sementara. Sementara seperti gambaran di awal tadi itu, sampai lantainya bersih lagi. Nah gitu loh, sampai lantainya itu bersih lagi. Gitu ya. Jadi sementara, karena begitu lantainya bersih, ya sudah hilang.
hukumannya. Kenapa kok disebut sementara? Di bagian ini tolong jangan ngantuk karena ini bagian yang cukup penting untuk memahami seluruh konteks keselamatan menurut Gereja Katolik. Yo, jangan ngantuk ya. Pak Wirdi ngantuk nggak, Pak? Tidak. Bagian ini jangan ngantuk karena ini bagian yang Tidak. cukup penting. Ya, silakan sekarang kita simak bagian ini. Pak Siap. Wirdi, ngantuk nggak, Pak? Oh enggak, sorry, ininya mic-nya diturunin. Ya, enggak, Rama menyimak Ayo. tadi. Menyimak ya. Nah, sekarang bagian ini. Bagian ini penting untuk memahami di mana peran Sang Kristus. Kadang-kadang orang kan masih bingung ya. Kalau Kristus sudah menebus, kok kita masih harus disucikan lagi, purgatori dan sebagainya. Nah, itu bingungnya di situ. Nah, sebenarnya perannya Sang Kristus itu adalah, bagian pena eterna itu. Bagian pena eterna itu. Itulah peran Sang Kristus. Jadi penebusan oleh Sang Kristus itu membuat kita yang terkena pena eterna diselamatkan. Itulah kenapa Sang Kristus mengubah kematian menjadi kehidupan. Itulah kenapa disebut Sang Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup atau kehidupan. Jadi maksudnya kalau Anda terkena pena eterna, Anda melakukan dosa mortal. Gampangnya Anda selingkuh gitu. Anda berzinah. Itu bahasa gampangnya lah. Saya memberi contoh yang gampang dipahami karena ini kan konteks orang menikah ya. Anda berzinah. Begitu Anda berzinah itu otomatis Anda masuk neraka sebenarnya. Vonis neraka itu jelas karena itu dosa mortal. Anda terkena pena eterna. Tapi kemudian Anda bertobat. Nah, pertobatan itu membuat Anda dicabut vonis neraka. Anda vonis mati, vonis matinya dicabut. Siapa yang membuat itu hilang? Penebusan Sang Kristus. Karena Anda tidak bisa menghidupkan Anda sendiri. Anda itu terkena pena eterna itu berarti Anda mati. Bahasa gambarannya. Anda mati. Anda masuk neraka itu mati. Nah, kematian Anda itu dibalikkan oleh Sang Kristus dengan penebusan tadi. Jadi Anda terkena hukum kekal, karena Kristus menebus, Anda selamat, yaitu dihidupkan. Tapi ada syaratnya, yaitu pertobatan. Nah, ini yang orang kadang-kadang tidak memahami dengan benar. Dikira Kristus menebus dosa dunia otomatis terjadi. Oh tidak. Betul bahwa Sang Kristus menebus dosa dunia, itu betul. Ketika Sang Kristus wafat, disalib, kemudian sampai bangkit, itu berarti apa? Dosa dunia dihapus. Tetapi sampainya kepada kita penebusan itu harus dengan pertobatan. Jadi itu dua pihak. Sang Kristus menebus dosa dunia itu betul, tetapi supaya sampai kepada setiap manusia, sampainya kepada kita, itu menuntut pertobatan. Jadi kalau kita bertobat, berarti seakan-akan kita menerima penebusan itu. Barang siapa tidak bertobat, dia tidak terima. Dia tidak bisa menerima penebusan Sang Kristus itu. Nah, disinilah logikanya yang Anda harus tahu. Jadi penebusan oleh Sang Kristus itu memang terjadi benar. Untuk semua dosa benar. Tetapi untuk diterimanya, tidak terjadi otomatis, saudara. Tidak terjadi otomatis. Untuk dapat menikmati penebusan Sang Kristus, kita harus menerimanya dengan pertobatan. Barang siapa tidak bertobat, penebusan Sang Kristus terjadi tetapi tidak terkena untuk dirinya. Tidak berefek untuk dirinya. Nah gitu. Karena orang sering membayangkan Kristus menebus dosa dunia, dikira wush, otomatis semua dihapus tanpa basa-basi, tanpa syarat apapun dihapus. Itu betul, tetapi terimanya harus dengan pertobatan. Gampangnya, penebusan Sang Kristus baru berdaya guna, efektif, terkena dampaknya kepada kita masing-masing kalau kita bertobat. Kalau kita tidak bertobat, penebusan Sang Kristus terjadi tapi bukan untuk kita nyampe. Nah gitu. Tidak nyampe kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak menerimanya dengan pertobatan. Jadi ini pemahaman di sini dulu harus ngerti ya di sini ya. Penebusan Sang Kristus terjadi
Tapi sampainya kepada manusia atau diterimanya oleh manusia atau dayanya, efeknya kepada manusia harus dengan pertobatan. Itulah kenapa Sang Kristus selalu mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Supaya kalau kamu bertobat, penebusanku itu nyampe kepadamu gitu loh. Bisa kamu nikmati daya-dayanya. Kalau pemahaman ini gagal, nanti bingung dalam membayangkan atau mengerti ajaran keseluruhan. Lalu Anda enak-enak saja, enggak apa-apa kok. Saya berdosa pun enggak apa-apa. Saya sudah ditebus oleh Sang Kristus. Salah loh. Ditebus oleh Sang Kristus itu betul, tetapi jatah Anda tidak Anda ambil, bahasa gampangnya. Saya beri gambaran. Kalau penebusan Sang Kristus itu kita ibaratkan suatu barang, barangnya sudah diberikan oleh Sang Kristus. Ini, misalnya ini penebusan ini ya. Penebusan sudah terjadi oleh Sang Kristus. Barangnya ini sudah ditaruh di meja. Gampangnya begitu, ini bahasa gambaran. Umatku, penebusan sudah terjadi. Barang ini di meja ya. Apakah setiap orang bisa menikmati barang yang di meja itu? Tidak semua bisa menikmati. Hanya yang bersedia mengambilnya di meja. Yang mengambil itu ibarat untuk siapa? Untuk mereka yang melakukan pertobatan. Nah itu maksudnya. Untuk mereka yang melakukan pertobatan itulah yang dimaksud mereka dapat menerima pertobatan Sang Kristus tadi itu. Nah, semoga Anda lebih paham mengenai ini. Semoga lebih paham ya, sehingga nanti tidak blunder. Nah, berarti yang ditebus itu kan bagian pena eterna itu yang bekerja, yang mendatangkan maut, yang membuat Anda mati. Ini ya, semoga menjadi paham. Karena apa? Karena kalau kita kena hukuman mati, yaitu pena eterna itu, bahasa sederhananya masuk neraka, kita tidak bisa memulihkan diri kita. Kita tidak bisa kemudian menebusnya sendiri untuk dapat masuk surga. Yang menebus harus Kristus. Begitu kita kena dosa mortal, kita masuk neraka, yang membawa kita ke surga hanya bisa oleh Sang Kristus. Tidak bisa oleh kita sendiri. Nah ini konteks besarnya. Jadi indulgensi itu sebenarnya nyambungnya kemana-mana, saudara-saudari. Nyambungnya ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Bahannya kecil, tapi konteksnya kita harus tahu karena terkait dengan penebusan, dengan pertobatan, dengan dosa yang sifatnya dua yaitu mortal dan venial, terus dengan pengampunan dosa, terus dengan hal-hal yang lain tadi luas tadi itu konteksnya seperti itu. Semoga makin bingung di sini, tapi semoga memang tidak bingung, semoga lebih jelas. Nah, kedua bentuk hukuman tadi tidak boleh dipandang semacam dendam yang Allah kenakan. Ini Katolik sudah mengajarkan. Jadi kalau ada orang Katolik meyakini bahwa Allah membalas dendam, memberi hukuman, itu keliru. Karena sebenarnya hukuman yang dimaksud pena temporalis atau hukuman dosa tadi yang sifatnya sementara atau siksa dosa sementara itu muncul dari kodrat dosa itu sendiri. Pakai gambaran tentang Bayu tadi. Ketika Bayu mengotori lantai kemudian ibunya memaafkan, hukuman yang diterima Bayu itu sesungguhnya kok bukan membersihkan itu. Hukuman itu dalam batinnya Bayu itu yang merasa, aduh, ibu sudah baik kepadaku, sudah mengampuni, kok aku malah mengotori. Perasaan bersalah itulah yang menyakiti mamanya, menyakiti dengan cara mengotori rumah yang sudah dibersihkan mamanya. Itulah hukuman dari kodrat dosa itu sendiri. Itu yang dimaksud. Hukuman itu bukan siksaan dendam dari Allah, tapi muncul dari kodrat itu sendiri. Bahasa gampangnya kalau Anda dicintai orang, Anda sangat dikasihi oleh orang, orang itu baik banget. Kemudian Anda membuat kesalahan, Anda kan merasa bersalah banget gitu loh. Anda seperti terhukum perasaan bersalah itu. Jadi kalau orang itu baik sekali kepada Anda, tapi suatu kali Anda bersalah kepada orang itu, nah, rasa bersalah itu kan seperti kita terhukum, otomatis terhukum. Nah, itu yang dimaksud muncul dari kodrat dosa itu sendiri. Pertanyaannya diampuni kok dihukum? Ini kita lihat. 1473.
Pengampunan dosa dan pemulihan persekutuan dengan Allah mengakibatkan pembebasan dari dosa abadi, siksa dosa abadi, atau hukuman dosa abadi. Kita ingat ke bagian depan tadi ada 3 hal. Pengampunan dosa, hukuman sementara, dan indulgensi. Ya. Jadi pengampunan dosa membebaskan dari hukuman abadi. Maksudnya adalah kalau Anda diampuni dosa Anda, itu berarti Anda dicabut vonis nerakanya. Itu intinya. Jadi pengampunan dosa itu berarti sebenarnya Anda dicabut vonis nerakanya, bahasa gampangnya. Itu yang dimaksud. KGK mengajarkan kalimat lanjutannya, tetapi hukuman sementara tinggal. Maksudnya tetap ada. Maksudnya apa? Pemulihan rasa bersalah tadi itu kalau kita pakai bahasa manusia. Allah begitu baik, Anda menyakiti hati Allah, Allah mengampuni kita, rasa bersalah kita sedemikian besar karena cinta Allah yang melampaui dosa itu. Itu yang dimaksud siksa dosa sementara. Belum pulih, sampai kemudian lantainya bersih, perasaan bersalahnya hilang. Nah, hukumannya selesai. Ini kalau pakai bahasa gambaran. Kalau kita lihat di dalam bahasa Latinnya ini juga jelas. Pene, ya, pene peccati permanen temporales. Jadi kalau dibalik, pene peccati temporales permanen. Permanen itu tetap tinggal sampai selesai. Bahasa gambaran sampai lantainya bersih lagi. Oke, saya pelan-pelan karena ini memang konsepnya nyambung kemana-mana. Apakah punya dasar Alkitab? Diampuni kok masih harus membersihkan? Diampuni kok masih ada hukumannya? Ada enggak sih? Jangan-jangan ngarang ini gereja Katolik. Ada loh di Alkitab konsepnya. Ada loh. Ada konsepnya loh. Alkitab ada loh. Ayo perhatikan sekarang kita ke cerita mengenai Daud. 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14. Ini jelas. Ini pada saat Daud berdosa itu loh. Yang ngambil istrinya Uria sampai Uria dibunuh itu. Kemudian Nabi Nathan datang mengingatkan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Daud bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Berarti apa? Engkau sudah diampuni. Itu bahasa gampangnya. Engkau tidak akan mati. Nah itu lanjutannya. Walaupun demikian, kalimat lanjutannya perhatikan. Karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi dosanya diampuni, tetapi ada dampak-dampaknya yang masih tertinggal. Itulah yang disebut dengan hukuman sementara. Kembali ke gambaran si Bayu tadi. Bayu sudah dimaafkan oleh ibu atau belum? Sudah. Tapi apakah maafnya dari ibu membuat lumpur otomatis hilang? Tidak. Bayu dimaafkan. Bahasa gampangnya tidak dipecat jadi anak, tidak diusir dari rumah. Tapi meskipun Bayu sudah dimaafkan, lumpurnya masih di situ loh. Maka Bayu harus membersihkan lumpur itu sehingga hatinya tenang, tidak menyakiti ibu lagi. Nah itu yang dimaksud siksa dosa temporal atau hukuman sementara. Sampai lumpurnya bersih. Sudah diampuni, jelas, diterima sebagai anak, tidak diusir. Betul. Tetapi pengampunan dari ibu tidak menghapus lumpur. Lumpur hapus, baru tenang hatinya Bayu, hatinya ibu, full, sungguh-sungguh menyatu. Itu menjadi suci sepenuhnya, masuk surga, bahasa akhiratnya. Nah, persekutuan para kudus sekarang, kita bahas karena itu sambung. Persekutuan para kudus yang tadi saya sebut adalah si kefir yang baik hati itu tadi. Itu melambangkan para kudus. Sehingga bantuan para kudus itulah yang merupakan indulgensi. Jadi para kudus sangat membantu kita. Karena kalau kita lihat dalam KGK 1475 itu jelas sekali. Persekutuan para kudus dapat membantu pendosa menyesal. Lebih cepat dan lebih berdaya guna dibersihkan dari siksa-siksa dosanya. Jadi maksudnya kalau pakai gambaran tadi, kalau membersihkan sendiri 1 jam, membersihkan dibantu oleh si Kevin Firdi melambangkan persekutuan para kudus, itulah indulgensi,
menjadi setengah jam. Maka katekismus mengatakan lebih cepat, lebih berdaya guna, lebih cepat ketemu Tuhan, lebih cepat masuk surga, tidak berlama-lama di purgatorium, itu maksudnya. Lagi pula dari 1476 sangat jelas, kekayaan rohani persekutuan para kudus itu namanya harta pusaka gereja. Karena kalau digambarkan itu gambarannya adalah harta rohani. Jadi kesucian para kudus, doa-doa mereka, itu seakan-akan suatu harta rohani yang nanti dibagi-bagikan kepada yang butuh tadi. Bantuan mereka untuk yang harus membersihkan lantai tadi itu. Kalau pakai gambaran si Bayu lumpur tadi ini ya. Jadi para kudus itu punya kekayaan rohani di surga. Karena kekudusan mereka, karena doa-doa mereka yang kemudian disalurkan. Apakah ada ayatnya? Ini ngarang nih kayaknya. Kan sudah mati mereka. Sudah putus dong. Kan sudah mati. Ada ayatnya loh. Yang mata ayatan saya tunjukkan. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang kuat itu siapa? Para kudus. Para kudus itu sudah kuat. Kuat dalam hal apa? Mencintai Allah dengan sepenuhnya. Makanya disebut kudus. Karena untuk mereka sudah tidak ada lagi pikiran berbuat dosa. Dan mereka sudah tidak bisa berbuat dosa. Bukan karena tidak ada kemungkinan berbuat dosa. Tetapi hanya memilih Allah mereka. Jadi mereka kuat. Kita yang kuat itu maksudnya para kudus dalam konteks cerita ini. Jadi para kudus wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Siapa orang yang tidak kuat itu? Yang masih berdosa. Contohnya Bayu. Jadi ada ayatnya. Loh ini kan tentang orang yang hidup, Romo. Betul. Tetapi para kudus itu bukan mati loh. Para kudus itu hidup. Ayo lihat ayat selanjutnya. Kalau ada yang menyangkal, ini kan ayat Roma ini kan untuk mereka yang hidup, Romo. Ya betul, konteks aslinya Paulus memang berbicara untuk semua orang yang masih hidup. Tetapi dalam pengertian gereja Katolik, para kudus kan tidak mati. Ini ayatnya. Roma 8, 38 dan 39. Sangat jelas. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, maut kematian, baik yang di atas dan seterusnya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Berarti kita nyambung dengan Allah, orang kudus nyambung dengan Allah, kita nyambung dengan para kudus. Karena maut itu tidak sanggup memisahkan persekutuan kita dengan orang-orang yang sama-sama yakin beriman kepada Sang Kristus. Jadi konteksnya memang yang Roma 15 itu untuk orang yang hidup, berarti kan sudah mati kan nggak bisa. Loh dalam pengertian Gereja Katolik, para kudus tidak mati. Mereka hidup. Dan tidak terpisah dari kita, tidak terpisah dari kasih Allah. Roma 8, 38, 39. Baik maut maupun hidup tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Nah ini ayatnya jelas sekali. Maka dalam KGK 1477 dikatakan, mereka, para kudus, juga menyumbang demi keselamatan saudara-saudaranya. Menyumbang apa? Menyumbang harta rohani tadi. Doa-doa mereka, kekudusan mereka, nyalur kepada yang belum kuat. Nah, kepada orang yang tidak kuat. Gambarannya tadi itu, si kefir itu yang membantu si Bayu. Makanya itu disebut indulgensi. Nah inilah keterangan mengenai indulgensi yang sampainya kepada kita melalui gereja. Jadi indulgensi hanya disampaikan melalui gereja. KGK 1478. Indulgensi diberikan melalui gereja yang berkat wewenangnya dan seterusnya. Lalu untuk siapa sih indulgensi itu? Ini dia. 1498. Ini sebenarnya menegaskan bagian awal tadi. Indulgensi bisa untuk orang yang hidup dan untuk orang yang mati. Kalau untuk orang yang hidup berarti untuk diri sendiri. Saya misalnya mohon indulgensi dan untuk jiwa-jiwa yang di tempat penyucian. Kenapa bisa untuk mereka yang di tempat penyucian? Karena mereka itulah yang masih harus menjalankan hukuman temporal, siksa dosa sementara. Nah itulah indulgensi. Secara umum semoga keterangan yang panjang lebar ini makin memperpusing Anda, tapi kayaknya agak jelas sih. Tapi intinya adalah indulgensi itu bukan pengampunan dosa. Beda ya.
pengampunan dosa itu beda, kemudian hukuman sementara itu hal yang berbeda, indulgensi itu hal yang berbeda lagi. Indulgensi itu apa? Penghapusan hukuman sementara tadi untuk dosa yang sudah diampuni, baik penghapusannya itu penuh semuanya atau sebagian. Apa setengah, apa sepertiga. Sehingga apa? Yang di api penyucian itu lebih cepat sampai. Kita di dunia pun dapat memperoleh indulgensi. Berarti bahasa gampangnya, kalau kita sudah mendapat indulgensi selama kita hidup di dunia ini, maka bahasa gampangnya di api penyucian nanti kita lebih cepat. Atau malah bisa langsung surga kalau sudah indulgensinya penuh dan kita tidak berbuat dosa mortal lagi. Jadi sebenarnya manusia kita ini sangat mungkin langsung masuk surga. Satu, kalau kita tidak melakukan dosa mortal. Kalaupun melakukan dosa mortal, sudah bertobat dan menerima sakramen pengampunan dosa. Dan berarti karena sudah diampuni, terima indulgensi. Jadi kalau Anda tidak berdosa mortal atau berdosa mortal tapi sudah menerima pengampunan dan terima indulgensi, itu mati Anda langsung surga sebenarnya. Dalam pandangan gereja Katolik seperti itu. Kalau indulgensinya penuh, kalau sebagian sebentar di api penyucian. Terakhir untuk menegaskan 3 hal. Pengampunan dosa, hukuman sementara, indulgensi. Indulgensi itu apa? Hukuman sementara yang dikurangi atau dihapus. Bukan pengampunan dosa itu sendiri. Maka indulgensi harus bersyarat sudah diampuni dosa-dosanya. Maka kalau Anda mau terima indulgensi, nomor 1 harus terima sakramen tobat. Yang berarti dosa Anda diampuni. Tanpa itu tidak bisa karena syaratnya untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Syarat yang kedua merayakan perayaan Ekaristi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini syarat umum ya, umumnya 3 ini. Terima sakramen tobat berarti pertobatan, pengakuan dosa, terima sakramen Ekaristi karena dengan itu Anda terima tubuh Kristus. Artinya apa? Tubuh Kristus kalau kita terima dibangkitkan pada akhir zaman karena Kristus itu kebangkitan maka kita dibangkitkan menyatu dengan Sang Kristus. Nomor 3 mendoakan doa-doa paus atau intensi paus karena indulgensi diberikan melalui gereja. Secara umum syaratnya 3 itu. Tapi ini urutannya harus begitu ya, nggak boleh dibalik ya. Tidak bisa Anda terima Ekaristi dulu baru sakramen tobat. Karena menjadi membatalkan. Semua harus diawali dari sakramen tobat karena harus diampuni dosanya dulu. Karena Anda Ekaristi tanpa terima pengampunan dosa malah nambah dosa. Namanya dosa sakrilegi. Jadi urutannya harus 3 seperti itu. Terima sakramen tobat yaitu pengakuan dosa, Ekaristi harus setelah sakramen tobat, nggak boleh sebelumnya. Lalu yang ketiga, orang mendoakan doa ujud paus atau intensi paus. Kalau mau tahu intensi paus ada di buku yang namanya buku penanggalan liturgi yang seperti ini nih. Nah, seperti ini ada intensi paus ada di sini. Nah, ini seperti ini buku liturgi. Ini dijual umum di toko-toko buku Katolik. Itu ada misalnya wujud misi apa-apa. Semoga umat Katolik di mana-mana gitu ya. Semoga mereka yang menderita karena ini dan itu. Nah ini. Kalaupun tidak tahu wujud paus, cukuplah berdoa ya Tuhan, saya berdoa seperti paus memiliki doanya atau memiliki intensi. Itu pun boleh seperti itu kalau tidak mengetahui persis. Saya berdoa seperti wujud Sri Paus. Nah ini semoga lebih mencerahkan. Sekarang kita boleh tanya jawab. Shalom Alaikum. Alaikum shalom. Terima kasih Rama pemaparannya. Walaupun dari pertanyaan sih kelihatannya masih. Silakan kalau mau sekarang mau kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih Rama atas pemaparannya. Jelas terdengar suara Rama? Jelas Pak Firly, silakan. Okay. Baik Rama, dari pemaparan tadi sih sebetulnya sudah cukup jelas ya Rama, tapi ini ada beberapa pertanyaan yang nampaknya masih
perlu penekanan yang 3 hal tadi Rama. Soalnya ada pertanyaan kenapa harus ada siksa temporal setelah pengampunan dosa. Lalu Romo mau nanya apakah api penyucian adalah untuk menjalankan siksa dosa yang masih ada. Terus Itu kan sudah jika terjawab tadi itu ya di dalam iya betul, presentasi apa? iya betul. Jika gereja mempunyai kuasa untuk memberikan indulgensi, mengapa gereja tidak membuat indulgensi satu paket dengan sakramen pengakuan dosa, Rama? Ada yang bertanya seperti Maksudnya itu. satu paket juga kalau orangnya mau, itu kan satu paket sebenarnya. Karena itu justru di bagian awal keterangan mengenai indulgensi adalah indulgensi itu harus terikat erat dengan sakramen tobat. Jadi memang ada. Tidak saya sebut dalam KGK tadi itu. Jadi memang itu kan satu paket sebenarnya. Kalau Anda mau kan dijalankan nyambung gitu. Hanya kan banyak orang nggak menjalankan atau nggak mau atau bagaimana gitu. Itu satu paket sesungguhnya. Begitu. Baik. Rama kalau ikut misa tobat atau ibadah tobat mungkin, tapi tidak ikut pengakuan dosa secara pribadi, Ya. dalam hal ini maksudnya sakramen tobat, apa bisa Ya. diampuni, Rama? Oh tidak, karena itu berarti belum terima sakramen tobat. Karena yang namanya ibadah tobat itu kan sebenarnya persiapan kita untuk menerima sakramen. Itu sebenarnya persiapan. Persiapan. Memang paling bagus ya mengikuti ibadah tobat dulu sehingga batin kita disiapkan, sehingga kita juga lebih tenang batinnya, lebih terbuka untuk mengakui dosa. Jadi ibadah tobat itu bukan sakramen tobat. Hakikatnya itu adalah, bahasa gampangnya adalah persiapan batin yang agak panjang untuk menerima sakramen tobat. Itu baru persiapannya saja. Itu belum hari H gitu. Itu sama kalau Anda mau menikah gitu, baru persiapan terus Anda ngilang ya, Anda belum menikah kan? Nah, itu gitu loh. Gitu ya. Pastor, dari analogi pastor berarti indulgensi harus dari orang lain ya. Kita tidak bisa memohon indulgensi atas diri kita sendiri. Oh bisa, tadi di bagian terakhir tadi kan bisa. Bisa diri sendiri dan untuk orang lain. Jadi kita bisa memohon untuk diri kita sendiri. Ya itu namanya analogi. Jadi analogi itu jangan dipikirkan terlalu ketat. Itu hanya menggambarkan pasti ada kelemahannya. Jadi kalau Anda menggambarkan analogi itu pasti ada kelemahan, wong namanya gambaran ya, gambaran ya. Tapi maksudnya bukan berarti harus dari orang lain, tapi kita bisa memohon untuk diri kita sendiri dan untuk mereka yang sudah meninggal. Tetapi untuk diri kita sendiri hanya bisa kalau kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita sudah di purgatori, itu berarti orang lain yang memohonkan untuk kita. Nah itu betul, gambaran tadi betul. Sejauh orangnya memang sudah di purgatori. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, kita bisa memohonkan diri sendiri. Jadi bahasa gampangnya, kalau kita masih hidup di dunia ini, kita bisa untuk dua pihak. Pertama, untuk mohon diri kita sendiri. Kedua, mohon untuk mereka yang sudah meninggal, yaitu mereka di purgatori. Tapi begitu kita sudah di purgatori, kita sangat bergantung pada kebaikan orang yang masih hidup di dunia yang mendoakan kita dan para kudus yang mendoakan kita juga. Itu jadi disebut bagian terakhir tadi itu. Seperti itu. Romo Bayu, berarti untuk orang non-Katolik, mungkin juga maksudnya orang yang Katolik juga, yang tidak pernah melakukan sakramen tobat, tidak bisa dimintakan indulgensi. Betul tidak? Ya. Apakah orang non-Katolik yang menyesal dan bertobat atas dosa-dosanya bisa dimintakan indulgensi? Berarti ini ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, Iya. orang Katolik yang tidak pernah terima sakramen tobat, ya. Yang kedua, orang non-Katolik, ya. Saya jawab dari yang non-Katolik. Yang non-Katolik tidak bisa. Karena indulgensi kan syaratnya untuk dosa yang sudah diampuni, berarti lewat sakramen tobat. Karena satu-satunya cara menerima pengampunan dosa adalah lewat sakramen tobat. Kalau orangnya non-Katolik, dia tidak bisa terima sakramen tobat, bukan?
Maka sebenarnya ini sangat khusus untuk orang Katolik justru karena nyambung eratnya dengan sakramen tobat tadi itu. Itu yang pertama. Jadi jawaban gampangnya ini khusus hak privilege untuk orang Katolik. Loh kok ada privilege? Ya iya dong, namanya pengikut Kristus kok anak-anak Tuhan kok. Ya pasti ada privilege dong. Anaknya orang penting ya ada privilege-nya. Ini gambarannya. Tapi penalaran teologisnya jelas bahwa orang non-Katolik kan tidak bisa mendapat pengampunan melalui sakramen tobat. Itu penalaran teologisnya. Ya, kemudian yang nomor 2, apakah orang Katolik yang tidak pernah terima sakramen tobat tidak bisa dimohonkan indulgensi? Jawabannya sangat bergantung. Apakah orang itu melakukan dosa mortal atau tidak? Kalau orangnya melakukan dosa mortal dan tidak terima sakramen tobat, maka tidak bisa kita mohonkan karena harus dosa yang sudah diampuni. Sementara kalau orangnya berdosa venial saja, itu kita bisa mohonkan karena dosanya sudah diampuni. Begini, ini melebar tapi untuk pemahaman lebih luas. Kalau Anda berdosa ringan, tetapi Anda rajin misa, itu hilang dosanya dengan ritus tobat. Itu loh, berarti dosa Anda sudah diampuni pada saat mengikuti Ekaristi. Anda mencubit teman, misalnya Anda jahil, jebret teman dengan itu, ada orang lagi ngantuk, Anda masukin kecoa misalnya, yang iseng-iseng dosa kecil-kecil seperti itu loh. Nah itu namanya dosa venial. Sejauh Anda ikut Ekaristi dan mengikuti ritus tobatnya, dosa venial Anda hilang. Jadi sebenarnya kalau gereja bicara mengenai sakramen tobat, itu sesungguhnya hubungannya dengan dosa mortal, bukan yang kecil-kecil itu. Maka Katekismus mengatakan sebenarnya pengakuan dosa mengenai dosa kecil, dosa ringan atau dosa venial tidak diperlukan. Jadi kalau Anda masuk ruang pengakuan lalu mengatakan, Romo saya berdosa, saya pernah mencubit teman saya. Romo saya berdosa, saya pernah mengambil tempenya teman saya. Romo saya berdosa pada waktu itu saya ngambil duitnya teman saya 500 rupiah. Gitu. Itu semua dosa venial. Tidak diperlukan sebenarnya. Bukan tidak boleh. Tidak diperlukan. Kenapa? Karena di dalam sakramen Ekaristi, dalam ritus tobat, sudah dihapus. Kecuali Anda nggak pernah misa. Ya berarti dosa venialnya pun tetap ada. Nah gitu loh. Dosa venial pun tetap ada. Maka jawabannya tadi, kalau orang nggak pernah terima sakramen tobat, bisa dimohonkan indulgensi apa enggak? Tergantung keadaannya. Kalau dia pernah melakukan dosa mortal, bahasa gampangnya dia pernah berzina, selingkuh dengan wanita atau laki-laki lain, dia tidak bisa dimohonkan, karena ini dosa mortal. Hukuman kekalnya masih ada. Tapi seandainya dia tidak pernah melakukan dosa mortal, hanya dosa venial, sementara orangnya rajin misa, itu bisa. Karena berarti kan dosa venialnya dia sudah dihapus pada saat misa itu. Ini pengetahuan yang lain yang perlu Anda ketahui juga ya. Dosa mortal dan dosa venial itu cara menghapusnya beda. Dosa venial, dosa kecil-kecil. Kalau Anda rutin setiap minggu ikut misa, apalagi nggak telat ya, masih ikut ritus tobat, hilang. Dosa venial Anda itu hilang. Itu. Tapi dosa mortal, dosa yang gede-gede, melanggar 10 perintah Allah tadi itu misalnya, itu tidak bisa hilang dengan misa, harus dengan sakramen tobat. Tentang dosa mortal dan dosa venial sudah ada di video sebelumnya ya, nanti bisa dilihat lagi. Keterangannya sudah ada itu. Nanti dibuka di YouTube. Seperti itu ya. Judulnya apa, Rama? YouTube-nya? Yang playlistnya Jelajah Akhirat itu ya. Yang judul Surga dan Neraka terutama. Iya. Maksud saya supaya barangkali Bapak Ibu ada yang pengen tahu nanti arah larinya harus kemana carinya ya, yang judulnya Jelajah Akhirat itu. Di YouTube-nya Katkit, buka yang bagian playlist. Jadi jangan dicari per video tapi playlist saja. Itu yang judulnya Jelajah Akhirat. Baik, pertanyaan selanjutnya, Rama. Menurut KGK, salah satu kriteria mortal sin adalah kesadaran penuh tanpa adanya tekanan.
Tetapi di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini selalu ada tekanan meskipun sekecil apapun ketika orang berbuat dosa, apakah bisa kita berdosa mortal 100% dengan 100% sadar tanpa tekanan? Bisa. Karena ada orang yang berada dalam keadaan tertentu ya tanpa tekanan sama sekali. Sangat bisa bahkan. Dan Allah mengetahui kan itu. Artinya meskipun kita berdalih ya, Allah mengetahui isi hati. Tentu dalam hal ini kriteria itu membantu kita memikirkan dan membantu kita menalar. Tapi bagaimana aslinya kan yang mengetahui isi hati dan lingkupnya itu kan hanya Allah ya. Tapi bahwa orang bisa dengan kesadaran dan tanpa tekanan itu sangat mungkin. Ada banyak orang melakukan itu tanpa tekanan gitu. Suka rela bahkan, suka dan rela gitu. Begitu ya. Baik. Rama, ini ada pertanyaan. Rama, apakah bila kita mau mendoakan doa untuk indulgensi, kita yang mendoakan juga harus menerima sakramen tobat lebih dahulu? Lalu bila kita tidak memenuhi doa meminta indulgensi yang dari tanggal 1 sampai 8 November itu, terlupa misalnya 1 atau 2 hari, apakah yang kita doakan tidak mendapat indulgensi? Kalau terlewat ya berarti ya mendapat indulgensi tapi sebagian. Kan itu ada keterangannya dalam makanya kalau ini kita membacanya bisa di sini sebenarnya dalam buku ini. Jadi kalau mau mendapat indulgensi penuh itu harus semuanya. Nah, dikatakan di sini kalau mendoakan tidak penuh ya dapat indulgensi sebagian. Tadi kan ada keterangan ya bahwa indulgensi ada yang penuh, ada yang seluruhnya, ada yang sebagian. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kelewat, tapi ya kamu terimanya sebagian. Gitu kira-kira gampangnya seperti itu. Gitu. Nah ini ya, dikatakan ini. Dalam rangka pengenangan arwah, setiap orang Kristiani dapat memperoleh indulgensi penuh. Syaratnya berdoa tanggal 1 sampai 8. Kalau lewat berarti apa? Ya berarti mendapat indulgensi sebagian. Ini kan ada keterangannya. Yang menjalankan penuh tanggal 1 sampai 8 memperoleh indulgensi penuh. Yang menjalankan pada hari lain berarti kan kelewat 1 sampai 8-nya itu. Misalnya ada yang kelewat atau di tanggal yang lain memperoleh indulgensi sebagian. Jadi tetap memperoleh, tapi istilahnya memperoleh sebagian. Seperti itu ya. Oke. Mana tadi ya? Ada yang saya mau ajukan. Bagaimana dengan pemahaman, ini aja dulu deh. Bagaimana dengan pemahaman yang bersangkutan tahu itu dosa mortal, tapi semua itu tetap kehendak Tuhan, sehingga semua terjadi. Itu nama. Tidak ada yang dosa Pilihan. itu karena kehendak Tuhan, itu tidak ada. Dosa itu karena kehendak manusia memilih berdosa. Ya. Jadi tidak ada ke orang dibuat berdosa oleh Tuhan, itu tidak ada. Begitu jawabannya. Makanya ada free will itu ya, kehendak bebas itu. Ini Romo, dalam kasus tertentu dapatkah indulgensi dilaksanakan dengan pengakuan umum dan absolusi umum? Ya, dalam keadaan mendesak memang ada yang pengakuan umum dan absolusi umum, tetapi itu bersyarat ya. Ketika jumlah sangat luar biasa dan keadaan genting, misalnya ketika diserang pasukan musuh dalam keadaan perang. Nah, kalau nunggu satu-satu mengaku dosa, keburu diberondong musuh, mati semua, belum pengakuan dosa, maka diberi absolusi umum. Tetapi di dalam keadaan yang wajar, memang tidak diperkenankan. Jadi, absolusi umum jawabannya bisa. Tetapi memang ada kondisi-kondisi atau keadaan tertentu yang baru boleh dengan absolusi umum. Kalau tiba-tiba biasa terus tiba-tiba absolusi umum itu tidak valid, tidak sah, tidak membawa efek pengampunan gitu. Misalnya nih biasa terjadi gitu ya, orang pengakuan dosa, sudahlah romonya ayo saya kumpulkan semua ya di gereja, saya beri absolusi umum semua. Nah itu malah tidak valid gitu ya, karena romonya malas mendengarkan pengakuan misalnya, biar cepat segera pengen nonton sepak bola nih romonya. Nah itu kesalahan malahan romonya. Jadi tidak terjadi yang namanya dampak pengampunan.
Tapi jawaban secara umum, apakah mungkin absolusi umum membawa pengampunan lalu dimohonkan indulgensi? Mungkin. Tetapi memang ada syarat-syarat tertentu. Contohnya syaratnya keadaan genting, keadaan yang memaksa harus dalam keadaan perang, misalnya seperti itu. Diserang musuh, kalau nggak segera diabsolusi, keburu misalnya dibunuh atau diserang, kan harusnya segera diberi absolusi umum supaya mereka meninggal dalam keadaan diampuni dosanya. Seperti itu kira-kira ya. Romo, maaf terlambat. Untuk indulgensi ini tentu tertuang dalam KGK, tetapi apakah ada dokumen sejarah dari Bapak Gereja Perdana yang sudah menjelaskan ini, atau mulai kapan KGK tentang ini ada? Terima kasih, Romo. Ya, ini merupakan perkembangan teologi, bukan dari zaman Gereja Perdana tentu saja. Ini perkembangan refleksi teologis, tetapi bukan berarti tidak ada. Ada, wong di Alkitab aja ada. Kalau tadi mendengarkan uraian saya dari awal kan, landasan-landasan Alkitabiahnya itu jelas sekali. Tapi bahwa kadang-kadang memang beberapa ajaran itu belum dipikirkan pada zaman lampau. Ya bagaimana mau memikirkan ajaran tentang seperti ini, wong dikejar-kejar pasukan Romawi. Hal-hal yang penting saja yang dibahas pada zaman lampau itu. Nah kalau ditanya apakah Bapak Gereja zaman dulu sudah memikirkan, ya sudah ada. Tapi belum menjadi konteks ajaran yang eksplisit seperti dalam Gereja Katolik seperti sekarang ini. Kalau mau dijawab, apakah sudah ada? Sudah. Landasannya, kemudian dasar-dasarnya, bahkan dalam Alkitab pun ada. Tadi kalau ikut uraian saya semua, jelas semua ya Pak Yudi ya, landasan Alkitabnya semua ada. Tetapi ajaran eksplisitnya memang bukan dari awal mula tentu saja. Itu sama seperti Alkitab itu loh. Jangankan kok ngomong ajaran, Alkitab yang kita terima, buku Alkitab lengkap, itu kan baru abad keempat. Kalau ditanya, apakah dari zaman para rasul sudah, dari zaman para rasul, bapak-bapak perdana sudah ada Alkitab? Iya belum. Kalau mau lebih gampang adalah, Rasul Petrus itu bahkan nggak pernah lihat Alkitab. Nah gitu loh. Rasul Paulus itu bahkan nggak pernah lihat Alkitab. Jadi ukuran suatu ajaran bukan semata-mata bahwa dulu zaman para bapak perdana sudah ada atau belum. Kalau ukurannya itu, Alkitab pun harus dicoret. Karena Alkitab itu baru ada belakangan, itu perkembangan selanjutnya. Baru ditulis belakangan dan seterusnya. Baru dikumpulkan bahkan pada abad keempat, tahun 393. Gitu. Maka jawabannya adalah sudah ada, tetapi tersimpan, baru kemudian digali pada abad-abad selanjutnya. Seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya pertanyaan banyak yang saya skip karena rasa-rasanya tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh Rama Bayu. Nanti lihat saya aja tiba-tiba kalau ini melihat Pak, ada yang bertanya, bagaimana pandangan gereja terkait jual beli surat indulgensi di zaman Martin Luther? Itu nggak ada surat jual beli itu. Itu hoax. Gereja nggak pernah menjual surat jual beli. Bahwa kemudian orang diminta menyumbang itu betul. Lalu berkembang penghayatan yang salah. Bahwa kalau kamu nyumbang duit, nanti dosamu diampuni. Nah gitu loh. Padahal nggak pernah terjadi seperti itu. Jadi itu hoax anti Katolik yang dipromosikan terus untuk mengatakan, ya pantes Luther protes, wong gereja Katolik seperti itu gitu. Boleh dibaca itu pembelaan-pembelaannya Luther, tulisannya Luther, nggak pernah ada yang menyerang penjualan surat indulgensi itu fitnah murahan itu nggak pernah terjadi. Intinya nggak pernah terjadi gereja menjual surat indulgensi. Bahwa terjadi pada saat itu umat diminta sumbangan, tapi itu bukan berarti dijual, itu nggak ada. Gitu ya. Baik, Rama. Ya, itu tadinya mau saya buat pertanyaan terakhir, Rama. Ya. Ini Rama, apakah berarti indulgensi yang kita lakukan tidak efektif bagi orang yang telah meninggal, namun telah berbuat dosa mortal dan tidak sempat mengaku dosa? Ya betul. Tidak efektif, tidak berdampak maksudnya. Tetapi bukan berarti hilang begitu saja. Itu nyampe kepada Anda yang mendoakannya gitu loh. Jadi maksudnya begini,
suatu doa, permohonan, atau usaha rohani itu menjadi semacam kekayaan rohani. Tadi yang digambarkan kekayaan rohani, harta rohani tadi itu loh. Jadi bukan berarti kalau saya berdoa ternyata orangnya mortal, dosa mortal, dia sudah kena hukuman kekal, berarti hilang dong sia-sia saya. Enggak sia-sia. Bahasa gampangnya, ketika Anda menunjukkan, Anda memperuntukkan untuk orang tertentu, orang yang ternyata ada di neraka, harta rohani itu tidak hilang, tapi kemudian disalurkan oleh Tuhan kepada Anda sendiri. Jadi yang terhapus malah Anda gitu loh. Indulgensinya terkena pada Anda. Karena itu harus kita bayangkan seperti harta rohani. Jadi Bapak dan Ibu, ini sekaligus menjawab secara umum, tidak ada suatu harta rohani yang akan hilang begitu saja. Seandainya orangnya itu sudah di surga, meskipun sudah di surga atau malah ternyata masuk neraka gitu. Berarti kan nggak efektif ya Romo, orangnya sudah di surga kok, kan sudah nggak perlu indulgensi. Nggak rugi. Tetap akan disalurkan terutama untuk Anda sendiri sebagai orang yang mendoakannya. Itu. Ini jawaban berlaku juga untuk mungkin ada pertanyaan yang lain nanti. Seandainya ada yang merasa, wah kalau ternyata orangnya sudah di neraka, rugi dong, mending nggak usah doa. Atau kalau ternyata orangnya sudah di surga, rugi juga dong, doa saya sia-sia, hilang. Enggak, tidak ada harta rohani yang bakal hilang sekecil apapun. Begitu. Baik. Pada masa apa saja gereja memberikan indulgensi? Apakah hanya pada masa dari tanggal 1 sampai dengan 8 November? Terus apakah ada cara lain mendapatkan indulgensi selain melalui gereja? Ya, pada setiap hari memberikan indulgensi. Ya. Kalau Anda tadi itu sakramen tobat, kemudian terima ekaristi dan mendoakan wujud paus, lalu mengatakan Tuhan saya mohonkan untuk indulgensi, itu dapat indulgensi. Bahkan penggunaan benda-benda rohani pun mendapatkan indulgensi. Jadi ada banyak indulgensi. Bahasa gampangnya setiap hari bisa. Tapi intinya 3 tadi itu ya, sakramen tobat. Ini kan berarti satu paket ya, tadi yang tanya soal sakramen tobat, ini kan paketnya begitu, sakramen tobat, terus terima ekaristi, terus kita mendoakan wujud paus. Hanya memang punya hari-hari tertentu yang khusus, kayak tanggal 1 sampai 8. Tapi kalau misalnya besok pagi Anda mau minta indulgensi ya bisa. Caranya tadi itu, terima sakramen tobat, terima ekaristi, mendoakan wujud paus gitu. Kemudian Anda doa, Bapa kami Salam Maria, mohon indulgensi. Nah gitu. Caranya bisa macam-macam, dengan doa, dengan silih juga bisa. Anda berbuat satu amal kebaikan, ya kebaikan rohani, kebaikan jasmani, seperti yang pada saat itu loh, tahun kerahiman, masih ingat nggak ya? Ada kebaikan jasmani, kebaikan rohani, menghibur orang, menasihati orang berdosa, mengunjungi yatim piatu, orang sakit, itu ya, ingat ya? Yang pas saat kerahiman itu loh, pada saat kerahiman. Jadi intinya, gampangnya ya, setiap waktu Anda bisa mohon. Tapi memang ada waktu-waktu khusus. Yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua Pak? Yang kedua. Yang ada pertanyaan kedua, saya kok lupa tadi. Apakah ada cara lain mendapatkan indulgensi selain melalui gereja? Iya. Oh, tidak ada. Katekismus jelas sekali mengatakan melalui gereja Katolik. Kalau kita lihat syaratnya juga nggak mungkin tidak melalui gereja kan. Sakramen tobat kita dapat dari mana? Gereja. Ekaristi kita dapat dari gereja juga. Doa wujud paus dari mana? Ya gereja juga. Jadi kalau kita lihat syaratnya pun sudah tidak mungkin terima tanpa gereja. Itulah kenapa katekismus mengatakan disalurkan melalui gereja. Karena ya kalau tobat ya lewat gereja gitu. Seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan Romo mohon penjelasan mengenai doa-doa Rakolta. Saya malah baru dengar tuh Romo. Ya Rakolta, itu memang ada, itu doa-doa Rakolta itu menguraikan dengan rinci bahkan ya. Doa ini indulgensinya berapa lama gitu-gitu. Ada itu doa Rakolta. Itu bisa dipakai juga doa Rakolta. Oke. Romo, kalau kita berdosa, ngaku dosa, diampuni, masih menanggung siksa sementara, itu maksudnya mungkin ada sakit penyakit atau kesusahan hidup, apakah itu juga siksa dosa sementara ya Romo? Terus ya, indulgensinya
Terus indulgensinya menjadi siksa dosa itu dihapus gitukah, Romo? Iya, salah satunya itu tidak seluruhnya ya. Ketika Anda menderita hal tertentu atau bahasa gampangnya itu kan sebenarnya penderitaan batin itu ya. Anda terngiang-ngiang dosa itu termasuk siksa dosa juga. Gitu loh. Jadi memang bisa sifatnya jasmani, bisa sifatnya rohani yang menekan kejiwaan Anda. Bahasa paling gampangnya gini, kalau Anda berdosa, misalnya dosa berat gitu. Kemarin Anda melindas anak kecil mati gitu. Kan Anda terbayang-bayang itu ya. Aduh. Dosa-dosa yang mengerikan dan berat itu pasti menyiksa. Nah itu bagian-bagian dari yang namanya siksa temporal tadi itu. Bagian dari itu juga. Bentuknya bisa bermacam-macam, intinya itu bisa kategori jasmani bisa, kategori hal-hal yang sifatnya lebih spiritual juga bisa. Begitu. Oke. Romo, jadi purgatorium itu adalah upaya si bayu membersihkan lantai sebagai penebusan hukuman dosa kah? Lalu kemudian Ya, jadi kita di purgatorium itu adalah untuk membersihkan tumpukan lumpur seperti di cerita pengandaian anak yang mengotori lantai tadi ya. Jadi ya, lama tidaknya tergantung seberapa tinggi tumpukan tadi ya. ya, betul. Seberapa banyak dosanya dan seberapa banyak orang yang membantu kita. Tadi digambarkan dengan si kefir tadi itu. Gitu ya. Itulah kenapa disebut kekayaan rohani. Tetapi sekali lagi KGK mengingatkan bahwa kita membersihkan itu bukan karena Allah dendam atau membalas kita, tetapi lebih karena gambarannya begini. Si Bayu membersihkan lumpur tadi karena dia merasa bersalah. Aduh, mama sudah sangat mencintai saya, kok saya lalai malah mengotori rumah. Dia merasa tidak enak dengan mamanya, dia merasa bersalah dengan mamanya, maka dia bertanggung jawab memulihkan keadaan. Nah itu lebih tepat menggambarkan seperti itu. Bukan karena mamanya ngamuk, kamu harus membersihkan. Bukan begitu. Itu diingatkan di dalam KGK tadi, jangan sampai hukuman dosa atau siksa temporal itu dipahami sebagai bentuk Allah balas dendam. Allah mengazab gitu, enggak begitu. Jadi penyucian alias purgatori enggak ada urusan azab mengasap. Bahasa gampangnya, kita begitu menyadari kebaikan Allah, sehingga mengotori lumpur ini menyakitkan Allah. Makanya harus saya bersihkan karena tanggung jawabku dan cintaku kepada Allah. Semoga tergambar ya, lambang gambaran saya itu. Seperti itu. Terus ini ada yang mengaitkan penitensi. Setelah sakramen tobat ada penitensi. Apakah berbeda dengan indulgensi? Kalau berbeda Ya, setelah melakukan penitensi, apakah masih perlu indulgensi? ya, penitensi itu terkait dengan pengampunan tadi itu. Penitensi itu sebenarnya laku tapa. Nah, supaya kamu dapat lebih terbantu dengan cara-cara tertentu untuk memperbaiki kehidupan, maka diberi penitensi. Penitensi itu sebenarnya bukan hukuman, lebih harus dipahami cara yang ditunjukkan oleh imam supaya Anda memiliki jalan memperbaiki keadaan, mengarahkan hati Anda untuk bisa hidup lebih baik. Jadi penitensi hubungannya dengan pengampunan dosa. Biar Anda jangan sampai dosa lagi, jangan terkontaminasi lagi. Bahasa gampangnya gini, penitensi itu kalau Anda dosanya judi, kamu jauh ya perjudian ya, jangan datang ke perjudian. Itu penitensi itu seperti itu. Cara yang dipakai bukan hukuman, tapi suatu langkah-langkah untuk menjauhkan Anda dari keinginan berdosa, untuk membuat Anda lebih setia kepada Kristus. Jadi penitensi berbeda dengan indulgensi. Kalau penitensi hubungannya dengan pengampunan dosa. Kalau indulgensi itu adalah hubungannya dengan tadi itu hukuman temporal, siksa temporal. Maka tadi kan 3 hal tadi itu ya. Kalau mau memahami indulgensi kan 3 hal tadi itu. Pengampunan dosa itu sendiri, siksa temporal, baru indulgensi. Nah, indulgensi hubungannya dengan siksa temporal ini karena yang dihapuskan siksa temporalnya, bukan dosanya. Dosanya harus sudah diampuni dulu. Penitensi nyambungnya dengan pengampunan dosa. Begitu. Romo, jadi untuk bayi yang keguguran tidak bisa menerima indulgensi ya? Romo paroki Bayi menganjurkan yang doa untuk itu.
Oh, maksudnya bayi yang mati sebelum lahir itu ya? Iya. Ya, kita tidak bisa karena berarti kan dia bahkan belum terima sakramen baptis ya. Tapi kita bisa mohonkan kerahiman Allah. Nah, bagaimana memohonkan indulgensi wong dia aja belum berdosa gitu loh. Dia kena dosa yang namanya dosa asal, tapi dosa aktual dia kan belum melakukan. Berarti dia kan tidak mungkin berdosa mortal, dosa venial juga nggak mungkin. Jadi sebenarnya nggak perlu indulgensi. Karena indulgensi hanya diperlukan untuk pelaku-pelaku dosa. Kita-kita ini yang sudah melakukan dosa. Jadi sebenarnya jawaban yang lebih tepat adalah bukan tidak bisa, tapi memang bayi tidak perlu dimohonkan indulgensi. Karena indulgensi kan terkait dengan pelaku-pelaku dosa yang dosanya sudah diampuni, tapi siksaannya harus dibersihkan. Tapi kalau untuk bayi yang mati sebelum lahir, apa itu diaborsi, digugurkan atau memang keguguran, kita tetap berdoa, ya. Doakan untuk doa keselamatan kekal. Kita mohon belas kasih Allah karena dia mati dalam keadaan masih kena dosa asal. Kita mohon kerahiman Allah, kita juga mohonkan dengan intensi misa, kita misakan, kita doakan dalam doa-doa harian, itu tetap ya kita doakan. Seperti itu. Romo, ini ada yang bertanya, doa dan daftar kegiatan yang dapat indulgensi buat kita yang masih hidup, taunya dari mana Romo listnya? Maksudnya dari gereja ya, yang waktu itu diberikan pada saat kerahiman itu loh. Jadi silih-silih yang berupa rohani seperti menghibur orang yang bersedih, menasihati orang yang salah, itu sudah diberikan. Setiap kali kalau mau ada peristiwa besar terutama ya, itu kita bisa lihat. Kalau enggak, tadi dari buku penanggalan liturgi itu ada juga cara-caranya. Jadi gereja memiliki daftar. Kalau enggak Anda minta pastor Anda gitu. Tapi intinya seperti itu sih. Terima sakramen tobat, kemudian terima ekaristi, kemudian yang ketiga mendoakan wujud paus, itu sudah mencukupi. Kalau Anda mau melakukan yang silih, yang berupa perbuatan baik, bisa Anda kunjungi anak yatim piatu, Anda kunjungi orang di penjara, kunjungi yang sakit, yang kebaikan-kebaikan jasmani, atau kebaikan rohani, Anda menghibur yang orang depresi, sedih, itu bisa. Kemudian mengingatkan mereka yang keliru atau bersalah, seperti itu. Itu yang namanya kebaikan rohani dan kebaikan jasmani. Gitu ya. Romo, Persekutuan Para Kudus apakah secara otomatis mendoakan kita? Ada doa permohonan khusus? Ya, mereka selalu mendoakan kita. Jadi sudah otomatis mereka berdoa untuk kita. Terutama adalah pelindung-pelindung kita masing-masing. Terutama saya katakan. Tapi sebenarnya mereka berdoa secara gampangnya semuanya untuk kita kan, harta rohani itu. Otomatis mereka berdoa. Diminta atau tidak mereka berdoa. Tapi memang secara khusus pelindung-pelindung kita, ya contohnya saya Santo Yohanes ya, berdoa untuk saya dan setiap orang yang namanya di dalam lindungan Santo Yohanes. Dan lebih kuat lagi ketika kita khusus memohonnya gitu. Tapi intinya nggak usah pakai disuruh pun mereka tetap mendoakan kita. Gitu. Oke. Romo mau tanya, dulu sebelum misa, pastor menyediakan waktu untuk sakramen tobat. Tapi belakangan ini tiap mau mengaku dosa selalu dikatakan setelah misa. Bagaimana ini Mo? Oh ya? Ini pertanyaannya itu. Ya dulu saya pernah menyediakan itu tapi nggak pernah laku. Ya, memang agak bingung ya. Tapi memang sebenarnya sebelum misa paling baik. Tapi seandainya memang barangkali sudah mendekati jam misa, pastornya sudah harus segera misa, terimalah setelah misa nggak masalah. Tapi pada saat misa jangan komuni, itu saja. Ini hal praktis yang bisa Anda lakukan. Ya seandainya kemungkinannya banyak ya kayak gitu kan, mungkin sudah jamnya mepet, mungkin tinggal 2 menit atau 5 menit ya, kalau mengaku dosa ya pastornya bingung juga ya. Waduh, nanti setelah misa ya ini sudah tinggal 5 menit dong, sudah mau misa gitu. Apakah itu boleh? Ya boleh saja. Tapi ini memang sebaiknya sebelum misa, sebaiknya.
Tapi seandainya terpaksanya setelah misa, lakukan tetap pengakuan, temui Romo, hanya pada saat komuni Anda tidak terima komuni. Seperti itu. Tips and triknya kalau seandainya situasinya tidak ideal. Memang idealnya adalah ya pada saat sebelum misa. Itu ya. Oke. Romo, ini ada pertanyaan, apakah dosa sakrilegi itu termaafkan? Bergantung sakrileginya. Kalau terkait dengan tubuh Kristus tidak. Kalau yang kecil-kecil itu ya termaafkan. Jadi ini Romo, bagaimana kalau kita melakukan dosa besar yang telah menerima, tapi tetap menerima komuni, apakah harus mengaku dosa lagi? Apakah dosa sakrilegi itu termaafkan gitu loh? Itu konteks Kalau pertanyaan penuhnya. kalau dosa mortal kemudian tetap terima komuni gitu. Wah itu malah Iya. double itu. Kuadrat, dosanya kuadrat kalau bahasa gampangnya ya. Jadi kalau Anda dosa mortal terus menerima komuni, Anda malah bukan disucikan tapi Anda malah membuat dosa yang lain lagi, yaitu menerima tubuh Kristus dalam keadaan di luar status rahmat. Jadi itu malah bahasa gampangnya pelecehan terhadap tubuh Kristus yang dalam istilah gereja Katolik namanya sakrilegi. Menggunakan hal-hal yang kudus untuk sesuatu yang tidak kudus, menajiskan bahasa sehari-harinya. Jadi kalau Anda berdosa mortal, jangan terima tubuh Kristus. Karena bukannya Anda disucikan, Anda malah didobelkan dosa Anda, malah menjadi double. Justru dosa mortal itu harus diselesaikan dulu dengan sakramen tobat, gitu ya. Tapi kalau yang dosa venial nggak masalah, Anda terima saja. Tadi dalam perjalanan ngomel-ngomel pada istri itu venial. Ya venial. Anda sakramen Ekaristi kan ada ritus tobat, hilang. Anda boleh terima komuni. Tapi kemarin sebelum terima komuni Anda bunuh orang, itu mortal. Atau kemarin sebelum misa, hari ini misa, kemarin sebelum misa Anda bersinah, mortal. Maka jangan terima sakramen Ekaristi dulu. Pengakuan dosa dulu, baru Ekaristi. Tapi ikut misanya boleh, nggak masalah. Yang membuat Anda berdosa sakrilegi itu adalah menerima tubuh Kristus. Begitu. Oke. 2 pertanyaan terakhir ya, Rama. Baik. Rama, saya sudah pernah pengakuan dosa tapi sudah 10 tahun belum mengaku dosa lagi gitu kan. Udah 10 tahun yang lalu lah pengakuan dosanya. Ya, terus kalau besok mati saya sudah dapat indulgensi atau harus melakukan sakramen tobat lagi? Ya, Ini sakramen tobat tentu saja. Karena dalam 10 tahun ini kan macam-macam yang terjadi kan. Nah, gitu loh. Gitu. Jadi intinya adalah kalau Anda berdosa mortal, ya pengakuan dosa. Jadi sakramen tobat itu diterima terus berkali-kali, 1000 kali. Kalau 1000 kali Anda berdosa mortal, 1000 kali Anda terima sakramen tobat. Karena itu memulihkan kehidupan lagi, memulihkan kehidupan lagi, memulihkan kehidupan lagi. Anda habis terima sakramen tobat, besok berdosa mortal lagi, besok Anda masuk neraka lagi. Tapi Anda terima sakramen tobat, Anda dihapus vonis nerakanya lagi. Jadi intinya Bapak dan Ibu, sakramen tobat itu hubungannya dengan dosa mortal ya. Itu ya yang perlu dipahami. Kalau dosa yang kecil-kecil itu ya dihapus dengan Ekaristi tadi. Ya saya ulangi lagi supaya lebih paham lagi. Intinya setiap kali habis Anda melakukan dosa mortal, menyesallah, terimalah sakramen tobat. Tidak peduli berapa kali selama hidup Anda itu. Begitu. oke. Romo, saya kok pernah lihat ada indulgensi 3 tahun atau 10 tahun. Mengapa ada ukuran durasi waktu? Bukankah durasi Iya, waktu itu betul. hak Allah sepenuhnya? Betul. Memang ada kalau ini ada 3 tahun, ini sekian tahun, ini, itu lebih merupakan begini, itu bahasa kiasan. Menurut kita manusia, kan kita harus membuat ukuran. Begini loh, indulgensi itu beda-beda memang. Karena tadi disebut ada yang penuh, ada yang sebagian. Sehingga kita kayaknya bisa menggambarkan gitu loh. Kalau kita membuat ini, ada memang dalam daftar itu, dalam Rakolta juga ada itu. Ini sekian tahun. Ini bukan bahasa harafiah ya. Jadi jangan dipahami harafiah. Karena apalagi di dalam waktu kekal. Mereka di purgatori itu tidak ada tahun lagi. Tidak ada setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mereka hidup dalam waktu kekal.
itu merupakan bantuan untuk kita di dunia untuk menggambarkan, oh kalau melakukan ini lebih besar dayanya, ini bisa 3 tahun, ini 1 tahun, ini untuk gambaran kita gitu loh. Jadi ini bukan bahasa harafiah, tetapi ini merupakan bahasa gambaran supaya kita manusia yang hidup di dalam alam waktu ada gambaran. Itu konteksnya. Baik, Demikian. sudah pukul 9. Wah, baik, Ini ternyata udah pukul 9 ya. iya, tapi Romo boleh nggak ini ada pertanyaan mengenai Urbi et Orbi dari Vatikan pada tanggal 27 Maret sebagai indulgensi khusus, Romo. Habis itu kita Boleh selesai. ya, silakan. Ya, jadi kemarin 27 Maret kita menerima Urbi et Orbi dari Vatikan sebagai indulgensi khusus. Betul. Minta penjelasannya ini, Romo. Ya itu tetap sama. Memang diberikan semua manusia Katolik di dunia ini, tetapi ada yang bisa terima, ada yang enggak. Tetap kalau Anda mau terima ya sakramen tobat dulu, Tobat ekaristi dulu. baru terima itu. Tadi karena kalau kita lihat dalam KGK jelas orang Kristen dalam arti Katolik yang dalam syarat-syarat tertentu. Jadi bukan otomatis kembali sama dengan konsep penebusan. Penebusan terjadi, tetapi kita harus mengambilnya bahasa gambarannya. Penebusan terjadi, ditaruh Sang Kristus di meja, kita harus mengambilnya. Mengambilnya ini namanya pertobatan. Kalau kita tidak mengambil, tidak bertobat, penebusan tidak sampai kepada kita. Sama konsepnya. Indulgensi yang diberikan melalui Bapa Suci itu, kalau orang tidak menyambutnya, ya orang tidak akan terima. Hanya orang yang siap, itulah yang terima. Sakramen tobat, ekaristi, lalu dia bisa terima itu. Seperti itu ya. Jadi bukan otomatis nyampe kepada kita. Kita perlu melakukan suatu tindakan tapi bukan karena jasa kita, jasanya Sang Kristus. Hanya kita perlu bertobat itu tadi. Kalau dalam konteks ubi et orbi tadi, hanya kita memang perlu melakukan pertobatan, ekaristi, dan kemudian menerimanya. Begitu. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri ya. Saya serahkan kembali ke Rama Bayu. Mau tutup. Terima kasih. Ya. Sudah sabar mendengarkan di tengah gelombang gangguan berulang-ulang. Nah kalau sudah agak-agak jam 8 tuh biasanya lancar gitu ya. Semoga lebih jelas Bapak dan Ibu, sebenarnya memang tema ini gampang sih. Cuman memang menjadi rumit karena kaitannya banyak. Kaitan dengan sakramen tobat, kaitan dengan penebusan, dengan pertobatan. Jadi ilmu yang harus kita kuasai itu banyak, tapi soal indulgensinya sendiri sebenarnya kecil, sedikit bahannya. Kita harus tahu dulu dosa mortal, dosa venial, dan lain sebagainya itu. Nanti kalau yang masih belum jelas boleh diputar di YouTube karena akan diupload juga. Mari kita tutup ya saudara-saudari ya dengan doa, lalu nanti saya akan mohonkan berkat untuk Anda semua.